Halo, kami mahasiswa kelompok 1 dari kelas 2 GAME dari UIB dengan tema integritas dan pencegahan tindakan korupsi dalam sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi kami laksanakan secara online untuk menjaga protokol kesehatan dan ada juga kendala di mana beberapa anggota kelompok yang berada di luar dari kota Batam. Kami memilih target pelaksanaan kegiatan ini pada klub debat yang ada di Sekolah Maitreya Wira Batam pada tanggal 11 Maret tahun 2020 melalui Zoom Meetings. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama adalah agar kami mahasiswa dapat mengumpulkan data dari observasi kami pada pandangan siswa mengenai tindakan korupsi. Selain itu, kami juga memaparkan presentasi mengenai penjelasan lebih dalam tentang apa integritas yang harus dibangun dan apa itu korupsi beserta faktor penyebabnya. Oke, jadi sekian dari penjelasan singkat kegiatan sosialisasi yang kami lakukan. Jadi yang akan saya jelaskan pertama itu adalah apa itu integritas. Jadi integritas itu merupakan salah satu atribut yang terpenting, yang itu merupakan salah satu atribut yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama pada zaman sekarang ini, apalagi di Indonesia yang merupakan salah satu negara paling tinggi dengan dalam indeksnya dalam indeks korupsi dan bribery, penyogokan. Jadi di Indonesia itu sangat penting akan hal ini. Lalu, jadi apa itu integritas? Integritas itu adalah prinsip ya atau ekspektasi yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang harus ada di pemimpin itu. Jadi ini berasal dari kata Latin yang integer, yang berarti sikap teguh untuk mempertahankan prinsip. Jadi prinsip yang kami ingin saya jelaskan sekarang itu prinsip jujur, prinsip yang mempunyai dasar nilai moral yang baik, yang mempunyai dapat bersikap teguh dan tidak dapat digoyangkan oleh kayak contohnya penyogokan atau ya hal lainnya seperti itu. Udah kelihatan? Udah ya? Oke. Jadi faktor eksternal itu yang pertama itu adanya aspek sikap masyarakat terhadap tindakan korupsi. Jadi maksudnya ini dalam lingkungan itu tidak ada keharmonisan masyarakat, di mana masyarakat itu menganggap bahwa tindakan yang seperti korupsi itu mah kayak biasa-biasa aja gitu, gak perlu dipeduliin, sehingga mereka itu cuma mementingkan dirinya sendiri. Walaupun tindakan yang mereka lakukan itu merugikan orang lain, mereka juga tidak tahu, tidak mengenalnya, dan yang penting untuk dirinya sendiri. Tidak ada kekompakan antar masyarakat tersebut. Nah,
Terus ada juga berdasarkan aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu bisa juga masuk dalam faktor internal juga, di mana orang yang misalnya mengalami kekurangan ekonomi itu dia mendapat dorongan dari pihak keluarga yang merupakan eksternal, sehingga ada dorongan dalam dirinya sendiri, yaitu juga faktor internal, untuk melakukan tindakan tersebut, seperti kayak tindakan yang memaksa, misalkan kayak ya sudahlah gitu, dia korupsi aja buat dapat duit dibanding bekerja keras gitu, ada dorongannya gitu. Peraturan atau undang-undang mengenai anti korupsi nomor 1 adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan nomor 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan contoh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti dana bansos dan dana pendidikan yang terjadi di lingkup sekolah. Berikutnya adalah upaya mahasiswa dalam mencegah gerakan anti korupsi. Yang pertama ialah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Contohnya tindakan sederhana itu yang terjadi di mahasiswa itu ialah menitipkan absen dan itu. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi.